Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana suatu proses transaksi yang dilakukan dalam suatu sistem menggunakan ERP. Apa itu ERP? Enterprise Resource Planning System. Nah, di sini kita lihat ada learning objektifnya yang kita akan pelajari kali ini. Yang pertama nanti kawan-kawan setelah belajar materi kali ini tentunya sudah bisa mendeskripsikan ada 4 bagian dari proses data itu sendiri. Jadi bagaimana nanti siklus data itu diproses itu ada 4 bagian ya di setiap aktivitasnya. Kemudian learning objective yang kedua itu adalah bagaimana nanti kawan-kawan bisa menjelaskan dokumen atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan proses data itu tadi diolah ya. Kemudian yang ketiga tentunya nanti kawan-kawan juga bisa mendiskusikan bagian atau tipe apa saja yang termasuk ke dalam sistem informasi itu tadi ya, yang bisa nanti kita hadirkan untuk bisa menjelaskan. Kemudian di poin yang terakhir di situ ada bagaimana kawan-kawan bisa mendiskusikan bagaimana suatu organisasi yang menggunakan suatu sistem ERP tadi bisa memproses dan menghasilkan suatu informasi. Baik, kita langsung kepada tahapan pertama. Di sini kita bisa lihat kawan-kawan semua ada data processing siklusnya gitu ya. Jadi bagaimana siklusnya sebuah data itu tadi diolah. Jadi tentu kita awali dengan bagaimana awalnya data itu diinput ya. Kemudian masuk ke dalam storage gitu ya, setelah masuk di dalam data processing tadi sehingga mengeluarkan output. Nah, jadi 4 fase ini atau 4 siklus ini kawan-kawan harus sudah ingat gitu ya. Karena tentunya ada input, kemudian ada output, dan sebelumnya data itu diproses, kemudian disimpan di storage ya. Atau kita bisa sekarang kita juga bisa simpan di cloud gitu ya, atau hal-hal lain yang tempatnya untuk menyimpan suatu data. Oke. Yang pertama tadi data input ya. Jadi di langkah untuk kita menentukan data input ini, kita bisa melihat ya atau mengcapture ya transaction of data itu tadi. Jadi bagaimana data itu tadi kita tangkap, kita kumpulkan gitu ya. Baik itu berupa kumpulan dari laporan keuangan ataupun setiap aktivitas bisnis. Kemudian di poin yang kedua kita juga bisa lihat di sana ada make sure capture data are accurate and complete. Jadi jangan sampai terpotong datanya, jangan sampai misalnya blur atau tidak jelas. Jadi pastikan datanya jelas ya. Jadi data itu apa saja kemarin kita sudah sempat bahas gitu ya. Intinya dari nama, tanggal, tahun gitu ya, dan hal-hal yang lain yang perlu dicatat itu merupakan suatu data. Dan dari data tadi terkumpul jadi suatu informasi, dari kumpulan informasi maka akan menjadi pengetahuan yang bisa dipakai oleh manajemen untuk melakukan sesuatu. Kemudian di poin yang ketiga, ensure company policy are followed ya gitu ya. Jadi ada approval of transaction di situ contohnya ya. Jadi tentunya ada SOP dalam suatu perusahaan atau instansi yang ada kebijakan atau regulasi. Jadi jangan sampai data itu tidak melalui proses-proses tersebut gitu ya. Misalnya karena memang mau potong kompas, lanjut gitu ya tanpa ada validasi, hal itu juga tidak diperbolehkan. Jadi memang harus ada validatornya. Oke, kemudian tadi kita membahas juga tentang data capture itu seperti apa. Nah di sini information collected for an activity includes ya. Jadi sini ada contohnya tadi activity of interest gitu ya. Bagaimana data penjualan gitu ya, data-data yang sifatnya seperti sales ya ataupun yang lain itu juga bisa terdata. Siapa nasabahnya, siapa konsumennya, hal-hal yang kecil seperti itu merupakan data. Yang dimana nanti ketika kita collect semuanya itu akan menjadi suatu informasi bagi perusahaan. Kemudian di poin yang kedua di situ juga ada dilihat resources affected gitu ya. Jadi seperti inventory and cash gitu ya. Jadi bagaimana uang atau cash flow yang terjadi di dalam perusahaan kita bisa capture datanya ya. Kemudian di poin ketiga di situ people who participate ya, example customer and employee gitu ya. Jadi memang kelihatan di situ nanti siapa yang berinteraksi, siapa yang jadi kasirnya, siapa yang menginput datanya itu perlu menjadi fokus
kita gitu ya. Kemudian di situ juga ada information comes from source dokumen. Jadi kayak dokumen, misalnya dokumen invoice, dokumen yang lain-lain ya. Jadi itu perlu memang mengcapture adanya suatu data tadi, minimal ada nama, tanggal, tahun, kemudian tempat, itu juga sudah bisa menjadikan suatu data gitu ya. Oke, kemudian source documents-nya apa aja? Capture data at the source when transaction take place ya. Jadi biasanya ya kita di dalam suatu perusahaan atau instansi atau yang lain ada paper source document ya, artinya yang hard copy-nya itu ada kawan-kawan ya, supaya kita lebih mudah nanti ketika melakukan pendataan. Jadi ada datanya berupa hard file-nya, kemudian yang soft file-nya juga ada gitu ya. Nah ini tentunya akan sangat membantu ketika kita ingin mencari gitu ya. Nah yang jadi permasalahan tadi ketika muncul sistem digitalisasi adalah kita sudah mulai meninggalkan paper source dokumen ini gitu ya, karena memang untuk paperless, kemudian juga untuk hal-hal yang lain ya. Jadi begitu banyak alasannya, mungkin yang digital lebih nyaman untuk disimpan dan yang lain-lain. Tapi tentunya ada yang perlu kita kasihkan ke konsumen kita, ke customer. Jadi bisa berupa yang hard, kita juga simpan misalnya hardnya, ataupun misalnya yang soft file kita tetap bisa berikan kepada customer kita. Kemudian data storage ya, di sini kita lihat bagaimana data storage ini disimpan. Ini penting untuk bisa memahami bagaimana proses ya dari organisasi data itu tadi disimpan. Nah, jadi di sini walaupun misalnya kawan-kawan akuntansi tidak menggunakan skema coding gitu ya, tapi paling tidak mengetahui ya if bla 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 then bla 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 misalnya. Ya, itu adalah suatu proses transaksi yang menggunakan komputerisasi. Jadi bagaimana nanti kita bisa mengantisipasi suatu perubahan manajemen yang dibutuhkan itu lebih efisien dan efektif ya, karena tidak lagi menggunakan yang manual, tapi dibantu oleh sistem komputerisasi tadi yang dia bisa memilah sendiri. Makanya tadi menggunakan rumus if then gitu ya. Kemudian transaksi jurnalnya ya, kita ada banyak kegiatan, ketika kita sudah punya datanya itu akan lebih mempermudah ya, memetakan oh ini siapa, oh ini customer yang mana gitu ya. Kemudian ada juga yang biasanya dipakai untuk subsidi gitu ya, atau seberapa banyak transaksi yang dilakukan, misalnya di situ ada account receivable-nya gitu ya untuk sales, atau untuk buku besar ya general ledger-nya. Nah di sini ada catatan ya, with the above on can trace the part of the transaction ya, atau audit trail ya. Nah ini akan mempermudah juga nanti pada saat audit gitu ya. Kenapa? Karena kita memiliki data yang komprehensif gitu ya, yang sudah terkomputerisasi begitu ya. Oke, sini ada contohnya. Nah jadi di situ ada berupa data. Jadi data tadi berupa angka gitu ya, nama atau tahun atau tanggal kejadian, itu sudah bisa menjadikan suatu data. Jadi kalau kita lihat di sini ada transaksi, sales penjualannya, oh ada tanggalnya, kemudian ada halamannya. Ya, jadi jelas di situ ya. Nah, ini bisa dilihat invoice-nya nomor berapa gitu ya. Kemudian berapa jumlah tagihannya dan yang lain-lain. Oke, kemudian di sini ada computer based storage ya. Tentunya ketika kita menggunakan itu tadi, kita akan dengan mudah melihat gitu ya, bagaimana misalnya customer number-nya gitu ya, atau ID mereka sebagai customer kita ya, kemudian nama customer-nya, kemudian atribut-atribut yang ada di dalamnya kita bisa lihat gitu ya dengan jelas karena menggunakan sistem komputerisasi tadi. Kemudian kita masuk ke data processing. Nah, di sini kita menggunakan tipe CRUD gitu ya. Apa itu CRUD? Yang pertama adalah C, creating new record. Kemudian R-nya itu reading existing data, kemudian updating ya, updatingnya seperti apa, kemudian deleting data. Jadi mungkin ada data yang tidak relevan, itu bisa di delete gitu ya. Jadi data processingnya ini yang pertama kita create dulu ya, untuk apa? Untuk menghasilkan suatu rekaman tadi ya. Jadi misalnya menambahkan customer, menambahkan misalnya nomor handphonenya, alamatnya dan yang lain-lain. Kemudian sudah
sudah dibuat tadi, kita lihat dulu existing datanya seperti apa. Makanya dikatakan reading existing data. Kemudian updatingnya kalau memang ada sesuatu yang perlu diperbaharui tadi gitu ya. Dan siapa tahu ada informasi yang tidak penting, misalnya, nah itu di-delete gitu ya. Karena memang yang kita perlukan adalah data-data yang pentingnya saja tadi. Jadi data processing itu bisa diproses akhirnya gitu ya. Untuk direkam, kemudian bisa dilihat secara real time. Itulah kelebihan ketika kita menggunakan sistem informasi akuntansi yang komprehensif gitu ya, atau yang tersinkronisasi. Oke, kemudian information output. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya dari data dikumpulkan jadi informasi. Nah, nanti dari informasi itu menjadi pengetahuan. Nah, di sini information output-nya, bagaimana nanti informasi itu dikeluarkan, kita kumpulkan dari data-data yang kita kumpulkan tadi, baik secara soft file-nya, ya, soft copy tadi, atau yang print out, hard copy tadi, berupa dokumen, report, gitu ya, laporan, atau yang lain-lain. Nah, ini menjadi output, gitu ya, untuk kita sampaikan misalnya ke manajemen perusahaan atau kepada atasan bahwa ini data penjualan, ini apa segala macam. Tapi sekali lagi, data itu harus diolah untuk bisa menjadi suatu informasi. Nah, kemudian kita masuk kepada ERP ya, tadi sudah saya sampaikan, Enterprise Resource Planning, di mana sistem ini sungguh sangat memudahkan sebenarnya untuk para manajemen ya untuk mengetahui bagaimana proses bisnis yang dijalankan. Tapi tentunya di situ ada plus minusnya gitu ya. Sistem ini adalah suatu sistem yang sangat mahal juga dan tapi komprehensif untuk digunakan gitu ya. Karena di dalamnya itu terintegrasi semua aktivitas bisnis di dalam organisasi atau dalam perusahaan seperti mulai dari produksi, ya, pembayaran, payroll gitu ya, penggajian, kemudian penjualan, sales, kemudian pembelian, purchasing, dan financial reporting. Jadi semuanya terintegrasi sehingga memudahkan ketika membuat laporan. Inilah kelebihan dari sistem ERP tadi ya. Oke, kemudian ini tadi kelebihannya ya. Jadi ada dibahas sendiri di sini. Dia terintegrasi gitu ya. Jadi akan mempermudah bagaimana arus informasi itu tadi bisa tersentralisasi di dalam suatu perusahaan sehingga lebih mudah diakses oleh berbagai departemen. Karena di dalam perusahaan kan mungkin ada dari departemen HR, kemudian accounting dan yang lain-lain. Ini harus terintegrasi karena mereka nanti misalnya bagian marketing ingin membuat advertising tapi tidak terintegrasi dengan accounting, maka mereka susah untuk menentukan budget. Nah, ketika ini sudah terintegrasi, maka mempermudah gitu ya. Kemudian data captures gitu ya, ini memudahkan juga tadi ketika kita menggunakan ERP. Kemudian improve access of control of the data through security settings. Jadi memang ketika kita menggunakan sistem ini, yang kita lihat adalah keamanan datanya. Jadi bagaimana nanti data ini bisa diakses namun juga aman gitu ya, ketahuan siapa yang telah mengakses, yang melihat, yang merubah, yang mengedit, itu bisa kelihatan. Dan terakhir di situ ada standardization gitu ya, of procedure and report. Nah, ketika sudah tadi muncul semua data dijadikan informasi, dia sudah bisa mengolah data itu sesuai standar yang memang ditetapkan gitu ya. Oke, itu kelebihan dari ERP. Kemudian kekurangannya atau disadvantages-nya itu adalah costly, mahal kawan-kawan ya. Jadi memang untuk perusahaan yang sudah profitnya jelas gitu ya, maka sangat disarankan walaupun mahal. Kemudian significant amount of time to implement. Maksudnya apa? Ya ini harus dilatih semua departemennya tadi untuk memakai, menggunakan. Jadi sebagus apapun sistem, kalau misalnya ada beberapa departemen yang tidak bisa maksimal dalam penggunaannya, maka akan bermasalah juga gitu ya. Kemudian kompleks tentunya ya. Kompleks di sini akhirnya memang semuanya harus terbiasa menggunakan sistem itu tadi. Kemudian user resistant gitu ya. Learning new things is sometimes hard for employees. Jadi ketika ada sistem yang baru, mereka harus belajar, itu kan takes time. Mereka perlu belajar lagi. Maka ketika ada yang karyawan baru lagi, mereka perlu belajar lagi gitu ya. Atau ketika sudah dilatih, ternyata mereka resign. Akhirnya itu menjadi satu kelemahannya juga pada sistem ERP. Tapi sekali lagi ketika ini sudah sistem berjalan, maka akan mempermudah untuk sistem itu dijalankan dalam suatu perusahaan.
Oke, kawan-kawan, ini tadi kata kunci dari yang kita pelajari tadi. Jadi di situ bisa dilihat ada data processing siklusnya gitu ya, ada source of document dan yang lain-lain. Baik, ya. Jadi demikian untuk pertemuan kita kali ini dan kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya.